Halo Bung Rocky, kita lanjutin lagi ngobrol ya. Dan saya kira tetap saja bingkainya atau angle-nya gitu kalau media kita ngomongin soal etika. Kan itu Yes. agenda setting dari Forum News Network. Nah, ini safari politik mulai terus berlanjut. Golkar baru saja ketemu PSI, kemudian kemarin Mbak Puan setelah ketemu dengan Pak Surya Paloh katanya akan berlanjut ketemu dengan Gerindra dan dengan P3, dan Gerindra sudah menyatakan akan dengan 1000 tangan terbuka begitu kalau Mbak Puan datang ke Gerindra. Tapi yang saya heran, mengapa Golkar ini ya, padahal Golkar ini kan partai yang saya kira partai yang pluralis gitu ya, kita tahu banyak sekali ya, ini partai nasionalis dan juga aktivis Islam banyak sekali di Golkar. Tapi ketika ketemu PSI kemudian dibicarakan masih ngomongin soal politik identitas. Saya kira terpaksa kita mesti ngomongin lagi, mesti diulang lagi ya, soal politik identitas itu untuk menjelaskan itu, Bung Rocky ya. Oke, karena berulang-ulang saya perdalam pengertian identity itu. Nggak ada sebetulnya di dalam secara grammar yang disebut identitas yang udah final gitu kan. Jadi kalau bilang oh identitasnya merah, identitasnya biru kuning, enggak. Dalam bahasa Yunani, bahasa Greek itu identitas itu artinya dia yang sudah mati gitu. Itu dasarnya. Kenapa? Sebab hanya orang mati yang bisa diidentifikasi. Jadi selama dia masih hidup ya alam pikirannya bertumbuh. Seseorang kemarin diidentifikasi dengan politik Islam. Iya, tapi dalam pikirannya bukan Islam yang dibayangkan oleh negara yang marah-marah, yang fundamental kan. Jadi masyarakat Islam juga menganggap bahwa kalau saya diidentifikasi dengan Islam, saya bertanya, pengertian Islam oleh negara itu apa? Ya pasti teroris kan begitu kan? Pasti fundamental. Padahal begitu banyak orang yang beragama secara radikal, secara fundamental, tapi tidak ingin membubarkan negara, tidak ingin jadi teroris. Jadi sebetulnya stigma itu tetap masih ada. Ini bahayanya kalau Golkar dan PSI bersatu, kan Golkar sekuler, PSI juga sekuler. Kalau dia bersatu lalu dianggap dua-duanya menolak politik identitas, berarti menolak yang tidak sekuler, menolak Islam akhirnya kan. Kan itu psikologi itu kan terbaca dengan gampang. Padahal Islam itu mayoritas secara penduduk, karena itu aspirasinya pasti Muslim tuh. Tapi fakta bahwa Partai Islam nggak pernah masuk dalam 50% suara, itu juga menunjukkan bahwa tidak dengan sendirinya identitas politik Islam itu menghasilkan kepemimpinan yang Islami itu. Yang ada adalah masyarakat yang Islami, kan itu intinya tuh. Jadi ini dua partai yang lama-lama nggak ada arah juga tuh. Padahal kita ingin Golkar sebagai partai modern itu tuntunlah bangsa ini dengan rasionalitas itu. Kalau misalnya Pak Erlangga bilang saya mengerti apa itu politik identitas. Coba saya tanya itu apa yang Anda maksud politik identitas? Atau PSI apa yang Anda tahu dengan? Pasti jawabnya itu Islam radikal. Ya bukan itu yang dimaksud dengan identity. Di mana-mana di dunia itu berlaku yang disebut politik. Sebetulnya dalam bahasa lebih mudah itu namanya politics of recognition itu. Politik pengakuan itu. Pengakuan basisnya ya identitas. Kami memberi rekognisi pada Muslim sebagai mayoritas. Itu yang namanya politik of recognition. Tapi kalau dianggap politik identitas tadi, itu artinya dibekukan. Itu. Jadi hanya orang mati yang punya identitas itu. Itu intinya. Itu. Orang hidup direkognisi. Kita merekognisi orang yang beridentitas Muslim. Karena itu identity yang in the making, terus bertumbuh. Tuh. Apa inti dari politik Islam misalnya sebagai identitas? Kalau kita mau jujur, ya keadilan. Lalu kenapa Anda anti keadilan? Kan itu soalnya tuh. Ya. Oke. Pas betul Anda mengidentifikasi itu. Tapi memang soal keadilan. Dan saya kira selama ada persoalan ketidakadilan, itu akan muncul gitu perlawanan ada kelompok-kelompok muslim itu kan. Ini kan seperti kita sebut juga teologinya, ini teologi, kan kita kenal ada teologi pembebasan. Kalau ini teologi, itu keberpihakan pada du'afa dan yang di dalam Islam disebut sebagai mustad'afin. Ya, du'afa dan mustad'afin ini memang selama itu ada, pasti akan ada muncul perlawanan dari kelompok Islam. Gitu. Ya, jadi kalau dibilang kita harus hentikan politik identitas yang adalah secara sosiologis Islam, itu artinya kita jangan lakukan pemeliharaan orang miskin. Padahal konstitusi bilang peliharalah fakir miskin tuh. Itu ngaconya di situ tuh. Jadi kita berupaya untuk
seluruh dunia menginginkan stop Islamofobi. Nah, kita justru mau melakukan itu dengan kesepakatan, oke, kita hentikan politik identitas. Itu gawatnya begitu tuh. Golkar itu datang dari politik identitas yang pada zaman Orde Baru menganggap bahwa partai-partai yang berbasis politik itu sebaiknya juga ditandingi oleh partai yang tidak punya ideologi. Ini satu-satu ideologinya adalah karya tuh. Ya udah, nggak ada soal. Tetapi itu datang dari kesepakatan politik di masa awal. Nah, sekarang masa kita balik ke situ, itu berarti seluruh perjanjian politik kita yang kita ucapkan dalam konstitusi itu batal juga kalau begitu. Nah, negeri ini didirikan justru karena identitas-identitas itu. Ada identitas etnis, ada identitas ideologi modern, ada identitas keagamaan. Kan semua itu identitas. Jangan hanya Islam yang disebut politik identitas, kan ngaco tuh. Jadi sebenarnya kalau tadi identifikasinya tepat gitu ya, isu-isu ini seharusnya kita tidak perlu membuang biaya besar-besaran untuk program deradikalisasi macam-macam gitu. Begitu keadilan itu terwujud di bangsa ini, itu itu langsung selesai kok semua persoalan di bangsa ini. Betul. Kan semua pemeriksaan pada terorisme menunjukkan bahwa mereka marah karena kemiskinan tuh. Mereka ingin mendirikan negara yang betul-betul basisnya adalah hukum Islam. Kenapa begitu? Kita tanya, kita diskusi ya, karena Islam yang paling punya potensi keadilan. Yaitu memang di dalam teologi Islam begitu tuh. Karena itu nggak tinggal praktek politiknya tuh. Jadi kalau kita bilang apa itu program deradikalisasi? Ya pulihkan keadilan sosial. Gampang aja. Selama tidak ada keadilan sosial, agama manapun akan berontak. Itu bukan cuma Islam, semua agama pasti berontak. Di Amerika Latin, yang berontak pertama justru Katolik gitu, dalam teologi pembebasan tuh. Lalu dibilang kalau begitu Katolik sama dengan Islam dong. Ya sama-sama memperjuangkan keadilan. Apa bedanya? Jadi hal semacam ini sepele, tapi dibuat rumit karena ingin mendiskreditkan sesuatu untuk dapat gain dari pemilih yang lain kan. Ini kan perebutan konstituen aja nih. Tetapi kan bahayanya kemudian ketika perebut konstituen kemudian membahayakan kohesi bangsa. Itu kan yang jadi concern kita semua. Ya, itu akibatnya tuh. Kalau berpikir agak jauh, mestinya PSI dan Golkar bikin kesepakatan bahwa mulai sekarang kita tidak akan mempersoalkan politik identitas karena mereka sama dengan kita memperjuangkan keadilan. Lalu orang bertanya, mereka tuh siapa? Nah, dia nggak bisa jawab kan. Ya Islam yang dimaksud. Para peneliti tahu dengan cerdas bahwa yang dimaksud dengan politik identitas diarahkan pada Islam. Bahkan sebetulnya hanya diarahkan pada beberapa tokoh kalau kita mau lebih jujur kan itu. Oh, Ustadz Abdul Somad memperjuangkan negara Islam misalnya. Lalu Habib Rizik begitu tuh, Abu Bakar Basir juga sama. Itu perjuangan di dalam pikiran. Semua orang memperjuangkan sesuatu yang dianggap versinya adil. Yang mulai kita periksa kalau dia mulai melakukan aktivitas politik yang tidak berdasarkan konstitusi, ya itu baru disebut sebagai makar atau berbahaya. Selama itu hanya di dalam pikiran apa yang ditakuti dalam pikiran orang, seringkali saya mesti terangkan itu. Tapi mereka mencurigai bahwa ini suatu waktu akan terjadi. Oh, satu waktu itu bisa 1000 tahun lagi karena kondisi sosial ekonomi berubah setiap tahun itu. Jadi sinyal itu sekedar justru menunjukkan kecemasan kita. Kalau kita berbeda nanti kita justru cemas. Justru karena kita berbeda maka kita mesti rawat persahabatan bernegara kan begitu. Jadi sebenarnya simpel ya, Bung Rocky, identifikasinya ya. Ya, simpel banget. Tinggal kita lihat aja kan, kalau misalnya disparitas atau Gini rasio itu udah mulai naik ke 50%, itu 0,5, itu pasti politik identitas berlangsung tuh. Jadi apa itu politik identitas? Kritik terhadap ketidakadilan. Gampangnya begitu. Ini saya kira terminologi baru. Tapi Anda juga pasti jelaskan bahwa politik identitas yang diulang-ulang oleh mereka yang berkuasa itu justru bagian juga dari upaya untuk mengeksploitasi ketidakadilan juga. Ya, dia sekaligus mengeksploitasi ketidakadilan, sekaligus ingin memecah belah bangsa supaya bangsa ada dalam ketegangan terus. Publik tiba-tiba setiap kali dengar politik identitas, wah itu adalah bom bunuh diri itu, kan gila tuh. Loh, jadi sinopsis kita tentang berbangsa itu terhalang karena kedunguan tentang konsep gitu kira-kira tuh. Nggak paham apa itu politik identitas, nggak paham apa sejarah bangsa, semua itu yang berlangsung begitu. Kan ini kan mereka melakukannya secara repetitif ya, persoalan politik identitas itu, dan kita harus juga membalasnya dengan repetitif karena saya kira mereka itu mengadopsi doktrin Hitler ya, doktrin Nazi ya, bahwa
kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Dan itu yang sekarang terjadi pada soal terminologi politik identitas yang sedang terus diintroduksi oleh pemerintah dan partai. Nah, itu kita harus ingatkan, bahwa jangan-jangan Golkar dan PS itu baru mimpi bersama, lagi habis dengar kuliah dari Joseph Goebbels yang ahli propaganda itu kan. Sesuatu yang saya ulang-ulang, kebohongan yang saya ulang-ulang, itu pasti jadi kebenaran. Itu buruknya begitu. Hanya orang akan anggap ini kalian itu merepetisi sesuatu yang buruk dalam peradaban gitu kan. Berupaya memaksakan dengan memanipulasi psikologi manusia. Itu di situ justru konyolnya. Jadi satu waktu saya ajak debat, lalu saya bongkar sebetulnya kalian itu sebenarnya mengandung filosofi Nazisme itu. Kalau benci pada sesuatu lalu mengulang-ulang itu. Kan itu intinya itu kan. Dan kita juga membalasnya dengan teori yang sama. Kita juga melakukan pengulang-ulangan bahwa politik identitas itu adalah sebuah kebohongan. Benar, itu karena itu FNN memang forum nantang-nantang, buat nantang mereka yang tidak mampu berpikir utuh itu. Atau Anda ini karena kebanyakan karena sering ketemu sama Abdul Somad dan Abu Bakar Basir, jadi Anda ketularan mereka, atau sebaliknya, justru Anda menularkan virus pada mereka. Ya, saya kemarin bicara dengan Abdul Somad, biasa aja bergembira, membayangkan Indonesia yang bermutu dengan percakapan semacam itu. Jadi kalau orang menghindari ketemu Abdul Somad, itu enggak aja kenapa Anda hindari. Abdul Somad ingin bercakap-cakap dengan orang yang non-Muslim, dengan orang yang berbeda pandangan politik, justru layani gitu kan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa ya beda itu kan cuma persepsi aja tuh. Kalau kita sama-sama ingin mengejar keadilan, basisnya yang disebutkan keadilan sosial, kemanusiaan, adil beradab, kan itu hal yang udah standar di kita. Ngapain mesti dipisah-pisahin lagi? Ini keadilan sosial yang berbasis Islam, itu identitas. Kalau keadilan sosial yang berbasis kapitalis, nah itu bagus. Mana ada kapitalisme berbasis keadilan? Kan nggak ada. Kapitalisme itu eksploitasi itu. Jadi hal-hal semacam itu yang justru dihindari atau bahkan dimusuhi oleh semua agama. Semua agama memusuhi eksploitasi. Nah, kapitalisme itu eksploitatif. Karena itu dia mesti dikendalikan oleh negara. Jangan negara yang berstruktur dengan kapitalis. Negara mengizinkan kapitalis pasar itu mengakumulasi supaya ada yang didistribusikan tuh. Nah, mendistribusikan itu artinya keadilan. Jadi negara harus paham bahwa fungsi dia adalah mendistribusikan, bukan mengakumulasi itu. Nah, itu intinya. Ya, tapi gini, saya ingatkan ya, hati-hati ya Anda dengan apapun yang Anda lakukan selama ini. Karena saya kemarin menyimak perbincangan Anda dengan Pak Abdul Somad ya dalam dialog di mana itu ITB Ahmad Dahlan ya di Ciputat ya, perguruan tinggi milik Muhammadiyah. Saya menyimak ketika beliau cerita, beliau itu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kelebihan Anda itu? Kenapa? Karena hari itu, kalau nggak salah begitu beliau menyatakan, beliau itu ada jadwal ceramah tuh 5-6 kegiatan ceramah. Tetapi mulai dari istrinya sampai mertuanya, dua-duanya itu hanya ingin ikut hadir dalam forum yang Pak Abdul Somad bersama dengan Anda. Saya khawatir nanti bapak-bapak yang lain juga akan punya kecemburuan yang sama itu. Ya, Ustadz Abdul Somad udah cemburu sama saya tuh karena umatnya itu lebih senang berfoto-foto sama saya dengan dia. Saya bilang ya memang lah karena Anda tiap hari tuh. Istrinya yang lebih dahulu minta berfoto dengan saya. Pak Abdul Somad terangkan bahwa keluarganya itu setiap kali mendengarkan FNN. Salam buat Hersubeno, Arif. Itu kata Abdul Somad. Dan itu betul-betul real. Karena dia melihat satu jenis perbincangan setiap hari saya dengan Hersu. Dan dia menganggap bahwa ya memang di situ orang lakukan protes tentang ketidakadilan tuh. Jadi Abdul Somad tahu bahwa dia sendiri itu diincar oleh politik identitas dan dia mungkin merasa ini ngapain mau saya lagi ketemu dengan Rocky Gerung, ngapain saya di politik identitas tuh. Sebaliknya pada orang yang bertanya pada saya, kok kenapa ketemu Ustadz Abdul Somad? Saya bilang itu saya lagi melakukan fungsi deradikalisasi tuh. Kira-kira begitu. Padahal saya bilang di forum itu saya ingin dengar pikiran yang paling radikal dari Ustadz Abdul Somad supaya terjadi perdebatan, terjadi perselisihan pikiran supaya kita ketemu apa sebetulnya perbedaannya. Kan kalau di dalam forum gak ada perselisihan itu artinya kita saling memuji-muji aja kan. Jadi kita ingin supaya forum saya dan Ustadz Abdul Somad dianggap aja itu adalah forum untuk menghasilkan kembali Indonesia tuh. Ada jalan pikiran Abdul Somad, dia profesor dan doktor dalam hubungan antara negara dan Islam. Dan di seluruh dunia ada mata kuliah itu, negara dan Islam, negara dan agama tuh.
Nah, Ustadz Abdul Somad sangat fasih mengucapkan itu tuh. Ya, Yang memang kadang-kala muncul istilah-istilah sindiran, sama aja dengan saya kan, menerangkan dari segi filosofi, tapi kemudian tergoda untuk buat sindiran. Tapi itu biasa aja, itu bunga-bunga dalam diskusi sebetulnya. Tapi seingat saya doktornya bukan doktor honoris causa ya, kalau Ustadz Abdul Somad ya. Itu Ustadz yang berakal sehat, saya dengar itu sebagai dia UAS, Ustadz akal sehat. Oh. Yang dia sering tertawa kalau saya ucapkan itu tuh. Karena memang hanya itu yang kita perlukan, dan ya kenikmatan itu kan dimulai dari pertukaran pikiran, bukan dengan ancaman atau semacam memojokkan sebuah identitas dipojokkan. Padahal memojokkan identitas itu juga kelakuan dari orang yang beridentitas, sama aja tuh. Ya. Dan kita membayangkan Indonesia ke depan itu seperti negara Indonesia pada zaman para founding parent kita dulu ya, berbeda politik, tapi dalam hubungan silaturahmi di antara mereka itu bisa dengan enak gitu ya, debat di konstituante dengan sangat keras, bisa setelah itu nongkrong-nongkrong di warung kopi atau pulangnya berboncengan sepeda gitu. Ya, itu juga yang mesti kita pahami. Dulu tempat diskusi kemarin itu Institut Bisnis Institut ITB, ya, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah dengan awalnya itu karena bertemu dengan seorang pastor Belanda itu. Lalu Muhammadiyah juga begitu, memakai jas itu karena bertemu dengan Belanda. Tapi bukan mereka jadi anti Belanda. Mereka justru ingin perlihatkan bahwa mereka nggak minder bergaul dengan orang Barat itu. Oke, Anda pakai jas, ya pakai jas juga tuh. Kan begitu, Anda bikin sekolah, kami bikin sekolah tuh. Dan pada waktu itu kurikulum Belanda dikenali pertama-tama justru oleh para pemikir awal pendidikan Muslim untuk bikin perbandingan kan. Kan itu intinya kan. Jadi persahabatan di dalam pikiran itu yang memungkinkan kita bisa bercakap-cakap sebagai bangsa tuh. Dan kalau mundur sedikit, kalau tadi itu antar hubungan dengan antara yang lain, hubungan antara NU dan Muhammadiyah. Ini antara dua ormas Islam yang sangat besar, dan dalam berbagai kesempatan orang saling mempertentangkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah kita mundur, itu ada film yang sangat bagus tentang dua orang kiai itu. Bagaimana Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini pernah berguru pada guru yang sama. Ya, ini Kiai Darat di Semarang. Jadi ini kayak kalau belajar, ini kita sering lupa belajar sejarah soalnya, Bung Rocky. Jadi itu intinya, bangsa ini, sejarah bangsa ini adalah percakapan antar identitas. Bukan memusuhi identitas, itu beda betul kan, antara orang bercakap-cakap pada berbeda dan orang yang ingin memusuhi perbedaan, kan bahaya betul. Jadi kita kasih jeweran dulu nih pada Golkar dan PS ini. Ya, tapi kalau jeweran untuk politik secara keseluruhan, kita akan desakkan terus agenda. Nah, kalau ini berlaku ini di dalam semua hal, kalau tidak dimulai dengan 0%, kita akan bangkrut sebagai bangsa. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Yo,